podcast Beyond Insight, tempat dimana kita ngobrol santai tentang kendaraan listrik. Kali ini kita bakal ngomongin tentang woman dan electrical vehicle. Biasanya kalau kita ngomongin dunia otomotif itu paling identik sama dunia laki-laki ya. Tapi malam ini kita bakal beda, kita bakal melihat dunia otomotif melalui perspektif perempuan yang aktif di komunitas electrical vehicle. Nah, di sini saya sudah hadirkan dua narasumber yang sangat berpengalaman, yaitu Kak Adistia selaku sekretaris Beyond Community dan Kak Ivon selaku humas dari Beyond Community itu sendiri. Nah, baik. Mungkin sebelum mulai aku pengen berterima kasih banget sama Kak Adis dan Kak Ivon sudah hadir di podcast ini. Nah, aku pengen langsung aja ya ke pertanyaannya. Oke. Mungkin untuk Kak Adis selaku sekretaris Beyond Community, Kak Adis kan sudah lama ya berkecimpung di komunitas IBI sendiri. Nah, boleh nggak sih Kak Adis ceritain gimana sih awalnya tertarik dengan kendaraan listrik? Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin tertarik dengan kendaraan listrik karena di tahun 2022 itu keluarga kami udah adopsi satu mobil listrik. Kemudian di tahun 2024 kita adopsi lagi another mobil listrik yang sekarang ini dua-duanya masih tetap kita keep. Kenapa yang membuat saya menjual nih mobil ICE saya itu dan beralih ke EV? Tentunya pertama adalah dari OPEX. Jadi operasional cost-nya lebih murah. Secara listriknya cuman ya kalau kita daily basis gitu mungkin 500.000 untuk 2 mobil cukup. Nah, terus yang berikutnya adalah STNK. Itu bayar pajaknya murah banget. Yang dulunya saya harus puluhan juta, belasan juta gitu kan ya. Terus sekarang berubah ke ratusan ribu. Itu menurut saya sih sangat hemat ya. Terus yang berikutnya lagi adalah semua mobil listrik itu saya ngerasanya teknologinya kekinian. Jadi nggak jadul, kita juga happy untuk nyetir sendiri tanpa perlu pakai driver dan fitur keamanannya juga cukup oke. Nah, itu yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk lebih suka dengan EV. Nah, karena saya suka dengan EV dan saya sudah merasakan manfaatnya, itulah yang membuat saya ingin menularkan ibaratnya experience saya ke yang lain-lain nih. Jadi karena bisa lebih hemat, terus kemudian saya nabungnya bisa lebih banyak, terus juga berkontribusi untuk bumi pastinya. Jajannya makin banyak juga ya? Jajannya makin banyak, makin banyak variannya yang jelas. Lebih irit dan lebih aman ya. Lebih irit, lebih aman dan lebih nyaman sih. Oke, menarik. Nah, sekarang aku mau bertanya nih Kak Ivon sebagai humas, pasti sering banget nih berinteraksi sama masyarakat. Nah, apa sih yang membuat Kak Ivon itu akhirnya menggunakan EV? Kalau untuk pertama kali kenapa aku pakai EV itu bukan karena idealis, misalnya karena mobil green atau apa, tapi waktu itu aku lagi jenuh dengan mobil yang ada di market. Kemudian di EV ini tuh aku menemukan sesuatu yang baru. Waktu itu mobil EV pertama aku tuh kan BYD Seal. Tiba-tiba kayak beda banget loh dari segi interiornya itu kayak futuristik banget, layarnya besar gitu kan, masih ada button tapi buttonnya itu benar-benar sleek gitu kan tampilannya. Dan aku itu kalau melihat mobil itu salah satu aku itu interiornya juga, karena aku spend time itu lebih banyak di dalam mobil bukan ngeliatin mobil di luar kan gitu. Dan itu aku satu jatuh cinta sama interiornya. Terus kemudian yang bikin gak bisa nolak lagi mobil ini tuh ada tipe performance-nya, which is 530 HP. Dan harganya menurut aku untuk mobil dengan spek dan spek yang seperti ini itu worth. Jadi akhirnya aku putuskan untuk ngambil EV dan akhirnya keterusan pakai EV. Kesenangan. Sekarang total berapa EV-nya? Ya lah tiga betul. Tapi maksudnya kalau untuk personal car aku 2.
Tapi satu lagi itu untuk aku ada bisnis portable EV charger. Nah itu aku mobil operasional juga pakai EV gitu, karena memang udah berasa banget pakai EV itu enak. Terus costnya juga gak besar, perawatannya juga gampang, jadi kayak udah paket komplit, mau ganjil genap juga nggak ada masalah gitu kan, gak usah mikirin tanggal lagi, nggak perlu mikirin rute khusus gitu kan, bener-bener udah kayak enak banget, udah terlalu nyaman lah dengan EV sekarang. Berarti Kak Ivon udah jatuh cinta banget nih sama EV. Iya, udah bukan jatuh cinta lagi, udah jatuh Jatuh banget. udah jatuh banget gitu kan. Nah, itu jawaban yang menarik. Tapi aku pengen nanya nih ke Kak Adit, nanya ke Kak Adis sama Kak Ivon. Sebelum menggunakan EV tuh ada nggak sih keraguan-keraguan gitu? Kayak orang lain ragu untuk pakai EV, entah takut kenapa-kenapa atau nggak awet gitu. Mungkin bisa dari Kak Adis dulu. Oke, ya mirip sih kayak Ivon tadi. Waktu saya pertama kali adopsi EV itu di 2022 itu, ya memang karena kita udah nyobain semua jenis mobil ICE gitu kan, ya kayaknya emang udah gitu-gitu aja gitu, nothing spesial gitu, dan kita decide untuk take a risk lah ya, take a risk dengan ngambil EV untuk jadi salah satu dari first adopter di Indonesia, karena di tahun 2022 itu masih belum banyak pilihannya kan ya. Nah, kita juga pengen nyobain gitu, apakah memang benar sesuai dengan ketakutan-ketakutan itu gitu. Jadi kita orangnya tuh yang, kalau saya pribadi orangnya lebih suka take a risk daripada kita cuman mendengarkan katanya-katanya yang belum benar kan ya. Lebih baik kita take a risk, dan ternyata di 2022 itu happy, dan akhirnya saya melepas satu mobil diesel saya untuk beralih ke BYD Steel. Kalau dari saya, kekhawatiran itu pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapi kekhawatiran itu. Pasti di awal-awal itu ketika mau pakai mobil listrik di 2024 aja, let's say ya, 2024 itu mungkin SPKLU itu belum sebanyak ini Sekarang mau di rest area maupun di perkotaan itu belum sebanyak ini. Jadi memang ada kekhawatiran, terutama ini mobil kalau misalnya udah 0% masih bisa jalan nggak ya? Apakah, kalau soalnya kalau bensin kan kita ngomong udah nyala pun gitu kan, udah habis pun gitu kan, ini masih bisa dipakai jalan nih, masih ada kayak apa ya, cadangannya lah sedikit gitu, untuk kita masih bisa jalan dari SPKLU atau SPBU atau apapun gitu, untuk ngisi bensin dulu lah sedikit. Nah kita ada kekhawatiran itu juga, makanya sebelum beli mobilnya, sambil beli mobil ini sambil SPK nih, aku antisipasinya itu dengan mencari charger yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi kan sekarang kita ketakutannya adalah kalau baterainya habis, ketakutan paling utama pasti kalau baterai habis di tengah jalan gimana? Kalau nggak ada SPKLU kita mau jalan jauh gimana? Walaupun range mobilnya sendiri udah cukup jauh ya, iya, pasti udah over, mau dengan cara nyetir yang seperti apapun, misalnya di sport mode pun still performance itu masih bisa dapat 400 kilo lebih kalau 100% gitu. Itu kan udah cukup jauh ya jaraknya. Nah cuman ya itu tetap ada kekhawatiran, nanti kalau misalnya tujuan nggak bisa ngecas gimana. Nah makanya sambil menjawab kekhawatiran itu, kebetulan aku mencari-cari solusinya itu adalah portable EV charger. Waktu itu aku masukin juga dari Cina, brandnya nggak perlu aku sebut ya kak ya. Disebutin loh. partnernya Bion. Oh partnernya Bion, oke. Namanya Artifly. Artifly. Nah di Artifly ini aku untuk menjawab kekhawatiran aku sendiri, dan untuk menjawab kekhawatiran ternyata teman-teman di sekeliling aku, keluarga juga punya kekhawatiran yang sama. Pakai EV, kalau misalnya saya kita ke puncak, kalau itu ke villa gitu kan, nggak bisa ngecas nih, SPKLU-nya di mana nggak tahu. Oh ternyata kita bisa ngecas overnight gitu loh, dengan si portable ini yang bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Jadi akhirnya karena kekhawatiran utama itu sudah tereliminate, ya udah nggak ada kekhawatiran lagi. Kalau misalnya dari segi mobilnya sendiri, saya rasa ketika mereka bisa menciptakan sebuah mobil, pasti sudah ada perhitungannya ya, mobilnya itu safety-nya seperti apa. Ya itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan over oleh saya gitu loh, karena mereka pasti udah ada penelitiannya, nggak sembarangan bikin mobil gitu.
benar setuju. Berarti tergantung kita menyikapi aja ya. Iya, menyikapi aja. Sejujurnya mobil saya pernah udah jalan 0% pun masih jalan, itu pernah. Turun MBZ nyampe di SPKU 3% juga pernah. Jadi Udah terlalu sering lah ya. jadi udah mungkin range anxiety itu ya tetap ada gitu kan, tetap kita pantau gitu sisa jaraknya berapa, tapi nggak sampai harus yang menimbulkan kekhawatiran sampai keringat dingin gitu loh, nyampe nggak gitu. Apalagi sekarang kita ngomong hampir setiap SPKLU Ada. hampir setiap rest area pasti ada Ada SPKLU-nya, mau dia cepat ataupun lambat pasti ada gitu loh. Jadi sekarang kekhawatirannya udah teratasi lah. Iya, udah makin minim, apalagi 2026 jumlah SPKLU udah banyak banget ya Udah Kak, banyak dibandingin mungkin tahun 2022 sampai 2024 mungkin SPKLU belum sebanyak itu, belum semasif sekarang. Kalau Bener. sekarang kita ngomong SPKLU, kita dapat undangan opening SPKLU aja hampir tiap bulan ada ya kan, Bener. SPKLU Center seperti itu. Jadi mungkin tambahan aja yang menambahkan Ivon tadi bahwa hampir semua rest area yang ada di tol Trans Jawa itu memang sudah dilengkapi dengan SPKLU. Jadi contoh aja kayak waktu itu kan rest area yang cukup favorit itu ada rest area Pendopo Ya. 46 gitu kan ya, karena kan dia chargernya besar, kemudian ya bagus lah intinya karena food courtnya juga banyak pilihan makanan, kemudian musolanya bersih gitu. Nah itu menjadi favorit semua orang yang melintasi 456 selalu ke sana. Nah akibatnya numpuk di situ. Terus apa yang kita lakukan adalah kita jalan terus di next SPKLU-nya ada juga, di next rest area-nya ada SPKLU juga. Nggak banyak, cuman ada 2 mesin, yang satu itu 22 kW, yang satu 120 kW. Which kita bisa kok, nggak perlu harus nungguin kan kosong. Kita bisa langsung datang, masuk, kita isi seadanya sampai menemukan rest area yang lebih proper. Misal cari yang 180 kW. Itu balik sih, tergantung dari mobilnya masing-masing. Jadi kalau memang EV-nya itu bisa daya serapnya itu besar, ya lebih baik ke rest area yang SPKLU-nya besar sehingga nggak perlu lama-lama. Betul. Dan kemudian juga itu kalau kita ngomong jalan keluar kota ya. Sedangkan kita di dalam kota nih, hampir setiap mall juga sekarang pasti bikin ada SPKLU-nya. Walaupun misalnya ada yang AC charging, ada yang DC charging, tapi diusahakan tuh hampir di setiap mall ada ya Kak sekarang. Di setiap mall, bahkan sekarang itu bukan cuma di mall doang, di gedung-gedung, Gedung perkantoran, bener. ataupun juga sekarang di kayak misalnya kita bilang tempat-tempat umum lah, kayak let's say ada taman-taman umum, taman kota, seperti itu juga mereka sudah mulai menyediakan fasilitas SPKLU seperti itu. Iya, di dekat rumahku juga ada. Maksudnya kan kalau kita punya EV, itu biasanya kita ada home charging gitu ya. Home chargingnya 7 kW ya. Ya. Itu kan lama gitu kan. Nah, pada suatu ketika nih kondisinya adalah baterai saya tinggal 20% karena nggak ngecas ya, emang kan ngecas nggak perlu tiap hari juga gitu kan, seminggu sekali cukup. Kebetulan si Kak Ivon nanya, Aris kemana hari ini, bisa nggak kita pergi gitu. Nah baterainya tinggal 20%, ya udah melipir Melipir ternyata ada di perkantoran, kan rumah saya di Emerald tuh, di Indi Bintaro ada tuh ternyata. Sorry, bukan Indi Bintaro, di NUB itu ada. Oh, di NUB ada. Ada SPKLU dan dia mesinnya cukup besar. Mesinnya cukup besar, jadi aku cuma nge-charge 30 menit udah di kita bisa kelilingan. Nggak perlu nge-charge di rumah yang lama gitu loh. Jadi sebenarnya opsinya banyak. Iya, opsinya tuh banyak, tergantung, balik lagi tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya bisa jarak-jarak dekat, ya kadang-kadang juga karena kita buat kalibrasi baterai juga ya Kak. Kita kan perlu juga untuk pakai baterai nih, let's say di bawah 20% atau bahkan di bawah 10% untuk kita charge full nih gitu kan. Ya udah, kadang-kadang kita pakai aja sampai seberapa persen sisanya baru habis ngecas gitu. Jadi balik lagi semua tergantung kebutuhan. Iya. Dan kalau kita lagi pergi roadshow ramean juga nggak worry, karena roadshow itu biasanya satu orang bawa mobil sendiri. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi kalau habis baterai di jalan tinggal ditetekin aja. Siapa bantuin gua gitu, udah kawan. Iya. Jadi ya udahlah, kayak hampir apa ya? Udah menurut kita berdua nih kayak nyetir EV itu fun, mau jalan di dalam kota pun fun, mau di luar kota pun
Iya, tetap fun juga karena udah nggak ada kekhawatiran sesuatu kayak yang paling utama itu baterai habis setengah jalan itu udah nggak ada kekhawatiran gitu. Kita rest area itu kalau nggak salah 20 sampai 30 kilo sekali itu ada rest area ya, yang sejauh ya. Kita kayaknya lebih ketakutan kalau kita ngincer makanan tertentu terus tutup. Bener nggak yang baju putih yang di sebelah sana? Iya kan? lebih khawatir ya kalau Bener banget. makanan yang dituju tutup gitu kan. Putusin Habis. orang nih. Karena kalau SPKLU biasa nggak mungkin tutup ya, adanya mungkin error tapi misalnya ada pilihan yang lain gitu kan. Gitu. Berarti ya semuanya udah teratasi loh ya, nggak usah khawatir lagi untuk orang-orang yang mau pakai EV. Tadi sudah diperjelas ya, SPKLU udah banyak sekarang, jadi nggak usah khawatir lagi. Nah sekarang aku mau lanjut lagi ke topik selanjutnya. Kalau misalkan kita lihat dunia otomotif secara umum kan, kita nih sering banget sebagai perempuan cuma dianggap sebagai pengguna kendaraan, bukan dari bagian komunitas ataupun dari diskusi teknologi. Nah aku pengen tanya nih ke Kak Adis, menurut Kak Adis di dunia EV ini membuka ruang yang lebih besar gak sih bagi perempuan untuk terlibat? Seharusnya membuka ruang lebih besar ya, maksudnya dalam artian begini, karena kan yang namanya otomotif itu tidak terpatok hanya pada laki-laki gitu kan, bahwa perempuan sendiri juga terlibat setiap menggunakan transportasi ya dia otomotif juga kan di sini. Nah, apalagi untuk perempuan-perempuan yang nyetir sendiri gitu kan ya, bagaimana dia etika berkendara yang baik dan benar, kemudian dia bagaimana berkendara dengan nyaman dan aman ya, itu fungsinya perempuan yang ada di dalam komunitas otomotif, karena dia bisa menyebarkan bagaimana sih perilaku pengendara yang baik dan benar, terutama pengguna EV gitu kan ya, yang termasuk tadi gitu etika menggunakan SPKLU, terus bagaimana juga mengencourage para wanita-wanita ini untuk bisa gabung dengan Beyond Community, karena Beyond Community itu ada Beyond Ladies sebenarnya. Beyond Ladies itu yang ibaratnya kita cewek-cewek pengendara, nggak cuma cewek-cewek pengendara sih ya, ada istri-istri member itu juga ada. Jadi ya kita fun aja di situ, saling memberi inspirasi, kemudian kita sharing-sharing juga, karena mereka sendiri juga sebenarnya menggunakan EV itu gitu. Jadi kalau ada trouble, kemudian ada error, biasanya suka langsung reach tuh ngomongin di WAG, terus kita jawab-jawabin selama kita bisa, kita tahu. Kalau nggak bisa kita tinggal nanya, oh my god. Benar nggak? Ya intinya sebenarnya dari pemerintah juga punya kebijakan ya Kak, kalau nggak salah kita kan ada MTREF ya Kak, yang di situ juga melibatkan perempuan dalam survei-surveinya terkait penggunaan mobil listrik sehari-hari, bahkan dalam pengambilan kebijakan juga gitu kan. Jadi memang dari pemerintah pun juga udah melihat bahwa ternyata peran perempuan dalam dunia otomotif itu, khususnya dalam EV itu juga penting gitu, makanya dilibatkan gitu loh. Karena secara presentasi kalau nggak salah itu 40%, nyampe nggak sih 40% untuk pengguna EV itu, walaupun bukan pengguna utama ya, itu adalah perempuan. Iya, dan yang jelas yang mengambil keputusan biasanya kalau suami-suami gitu ya, mau beli mobil gitu ya, ini kan Ivon belum bisa ngomong begitu ya, kalau ini kayaknya dari saya nih. Suami-suami mau beli mobil tuh biasanya ngobrolnya sama istrinya gitu kan, jadi istrinya bisa memberikan insight gitu loh, oh belinya aja gitu, kenapa enggak gitu. Buktinya dari desain mobil EV sekarang ya Kak, bisa kita bilang itu dari segi pemilihan warna ataupun dari model interiornya, eksteriornya, banyak yang dibikin versi yang lebih cewek ya Kak. Kayak dari pemilihan warnanya, misalnya kita bilang ada yang warna pink gitu kan, Ada yang warna-warni, lain. iya warna-warna pastel, jadi kayak pilihannya itu memang kayaknya memang salah satu target marketnya adalah perempuan gitu, apalagi yang kita ngomong city car ya, yang kecil-kecil buat daily, penggunaan daily itu mungkin lebih ditargetkan itu perempuan. Karena ya misalnya agak lucu sih kan, soalnya bukannya diskriminasi atau apa, tapi memang warna-warnanya memang lebih cocok mungkin ke warna-warna yang menjadi pilihan perempuan. Lucu gitu ya, Warna-warna yang lucu, model-model yang lucu gitu kan. mau nggak? Enggak.
mobilnya yang agak galak gitu. Kayaknya kita berdua emang gitu sih. Ya, mobil nggak perlu kelihatan cewek ya, yang turun cewek. Yang turun cewek. Berarti Beyond Community ini benar-benar merangkul sesama perempuan. Betul, Beyond Ladies Beyond tepatnya. Ladies. Biar ladies, betul. Kita mau buat perempuan-perempuan ini, buat EV user, apalagi first timer EV user yang tadi mungkin masih ada khawatir-khawatirnya, Ragu-ragu. masih bingung Iya. untuk mengakses semua. Karena ini mobilnya kan rata-rata canggih-canggih ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh masih bingung untuk memanfaatkan semua fitur-fiturnya. Dari sinilah jadi wadah kita buat ngobrol. Ada yang misalnya nanya atau yang butuh bantuan, itu apa ya, wadah kita untuk ngobrol. Kadang-kadang mau nanya kan suka agak segan-segan mungkin kan, kalau misalnya nanya ke orang Eko mungkin agak segan gitu. Nanyanya ke kita dulu. Iya, nanya kita dulu. Jadi sesimpel buka mobil pakai Apple Watch. Iya, kita buka mobil banyak caranya loh BYD ya. Berhubung beberapa tipe mobil kita punya NFC, bisa buka dari HP, dari Apple Watch, tadi Samsung Watch bisa ya. Nggak tahu dari Samsung Watch. Kebetulan kita Oh, ada bisa. Apple Samsung Watch kalau nggak salah bisa. Jadi bisa dari HP, bisa dari aplikasi BYD-nya ya. Betul. Terus bisa dari kunci, Bisa dari kunci, Bisa bisa dari manual. kartu. bisa dari kartu NFC-nya sendiri. Jadi ada, kalau nggak salah ada 5 cara untuk membuka mobil. Buka mobil aja 5 cara. Yang mungkin nggak semua user udah tahu gitu 5 cara itu apa aja. Nah, jadi mungkin aku bisa share sedikit ya. Jadi kalau BYD itu punya aplikasi, namanya BYD Apps. Ini biasanya kalau untuk user kita punya nih tampilannya kayak gini nih. Nih. Nah, dia bisa ngeliatin nih kondisi mobil saat ini bisa jalan range-nya berapa, kemudian berapa persen gitu kan ya. Terus ini bisa unlock, bisa lock, kemudian kita juga bisa nyalain AC duluan. Just in case kalau kita semuanya di parkiran panas gitu ya, kayak kemarin ya kita Iya. harus pemudik, oh panas banget ya phone, gua biarin aja lah, Iya. tetap nyala tapi di lock gitu. Itu bisa dilakukan di BYD Apps. Nah, ada satu kondisi yang waktu itu kejadian, saya pas lagi touring ke Bali. Nah, kita ke Kintamani itu, sobek bannya di jalan. Iya. Nah, sobek, kemudian kita turun dong ke bawah, nyari ban. Nah, karena ini bannya itu harus sama persis, itu agak susah, karena di Kintamani itu kan nggak banyak ya bengkel gitu. Jadi kita nemu satu agak jauh di bawah. Terus pas kita balik lagi, kita lihat maps, bingung. Jalan menuju situ ada 3 jalur. Wah, kalau kita salah jalur nih, ngulang lagi kan? Iya. Ngulang lagi, masuk lagi, salah lagi, ngulang lagi kan gitu. Nah, untungnya ada apps. Jadi di apps itu kita bisa ngelihat nih, locate me, bilangnya gitu. Nah, kita bisa lihat, oh ada di sini. Jadi kita nggak perlu ngambil 3 jalur itu, nggak perlu cap-cip-cup juga. Jadi udah langsung exactly, precisely ke lokasinya gitu. Buat di zaman sekarang yang kita bisa ngomong smartphone itu masih ada di tangan terus gitu kan, dengan kita semua tuh bisa kita pantau, mobil kita tuh kondisi bisa kita pantau dengan HP kita, dengan smartphone kita, mau lokasinya, mau baterainya, mau kunci. Tadi misalnya mobilnya lagi di mana kita bisa kunci gitu kan. Misalnya aku suka ninggalin mobil di bengkel nih, kalau misalnya mobil bengkel bukan? mobil saya. Jadi misalnya lagi di bengkel, oh lagi malam-malam lagi nggak dikerjain tapi nggak dikunci ya, kita kunciin gitu. Itu bisa kita lakukan dengan HP kita, dengan smartphone kita. Bahkan kita bisa dapat notifikasi nih, oh dia udah mulai charging, udah stop charging gitu. Itu semua bisa ada di situ. Jadi kayak semua tuh jadi praktis aja. Cocok lah buat cewek. Ya kita kan nggak usah ngomong cewek doang deh, semua maunya Semua praktis maunya kan. praktis pastinya. Semua maunya praktis di zaman ini, semua maunya praktis gitu. Jadi dengan fitur-fitur yang canggih-canggih ada sekarang ini, dengan apps-nya dan segala macam, itu sangat membantu lah ya buat kita. Betul. Ya kekinian lah ya intinya. Kekinian. Nggak perlu panas-panasan juga kalau nunggu mobil di parkiran gitu kan. Kita bisa masuk, mobil udah ada. Kalau naik ferry juga nggak perlu matiin mesin. Ya. Karena kan kalau naik ferry harusnya kita nggak boleh nyalain mesin kalau kita pakai
bahan bakar, Betul. ya kan? Cuman ini karena pakai listrik ya boleh aja, kita mah tinggal duduk diam nonton Netflix, nyampe gitu. Iya, jadi kita di maksudnya dimanapun ya, kayak aku kadang-kadang suka makan di pinggiran atau apa, ya udah dengan makannya di mobil sambil nonton Netflix itu sambil makan santai gitu sambil parkir, karena ya mobil listrik itu tidak ada polusinya, tidak ada asap buangan gitu kan, sehingga ya nggak mengganggu orang-orang di sekitar gitu. Jadi mau misalnya kita di indoor parking juga, walaupun kita nyalakan, misalnya nungguin teman nih, aku lagi jalan sama Kadis, nungguin nih Kadis mau ke toilet, oke aku tunggu di mobil, dengan kondisi nyala pun di sekitar tuh nggak terganggu, nggak ada suara, nggak bising, dan juga nggak ada buangan gitu. Terus habis itu Ivon bilang, Kak Adis itu udah datang tuh, gua turun ya. Ya udah lu turun aja, gua matiin. Dan Bisa. Atau bahkan kayak kemarin kayak Kadis aku mau ini dong, aku nitip barang di mobil Kadis, terus Kadis lagi di resto, Kadis tolong bukain mobilnya, bisa. Atau enggak bahkan kemarin Kadis share kuncinya ke aku, jadi karena bisa pakai NFC, Kadis itu nge-share pakai jamnya. jadi masih pakai HP waktu itu, jam saya lagi hilang kebetulan, Apple Watch lagi hilang gitu. Jadi di share kuncinya itu by message ya, by WA, kasih link kuncinya, pakai e-wallet itu kan tap aja. Jadi kunci itu bisa digunakan, bisa dua macam ya Kak, bisa yang cuman buka tutup doang, atau bisa yang bisa drive juga mobilnya di situ. Dan kita bisa atur mau berapa lama share-nya. Apa mau selamanya, kayak aku sama suamiku ya aku share-nya selamanya gitu kan. Tapi kalau sama Ivon kalau nggak salah waktu itu di setting 2 hari ya kalau nggak salah ya kita. Kayaknya Kak cuma sekali doang sih bukanya. Enggak, itu lagi di Bandung Kak. Oh Bandung ya? Bandung. Terlalu banyak kita pergi soalnya. Iya. Jadi emang karena senyaman itu dan seenak itu mobilnya, jadi kita sering jalan-jalan jauh ya. Benar. Aku jadi tergiur nih, kayaknya banyak Ya udah banget langsung benefit. ya. Langsung SPK perlu ditemenin. Abis itu jangan lupa gabung community ya gitu kan. Oke, sekarang aku mau lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Ivon. Dari pengalaman Kak Ivon, apakah ada perbedaan cara memandang dari sisi laki-laki ataupun perempuan dalam melihat kendaraan listrik? Sebenarnya aku nggak bisa ngomong dari sudut pandang laki-lakinya ya. Tapi kan kamu kayak cowok apa boy? Ya, tapi kan tetap aja Kak, beda sudut pandang nih kan. Oke. So far sih harusnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Semua pasti akan menganggap oke, EV itu rata-rata mau perempuan maupun laki-laki biasanya udah first time, udah menggunakan EV sekian lama, rata-rata sekitarnya ideologi. Berarti kan di situ menunjukkan bahwa ya mereka nyaman menggunakan EV, entah dari sisi hematnya, entah apa yang mereka harus hematnya dari listriknya sendiri, atau juga dari pajaknya yang murah banget saat ini, masih subsidi kan, cuma 143.000 ya kan. Terus untuk setahun loh 143.000. Terus kemudian juga bebas ganjil genapnya buat yang teman-teman yang kerja di daerah yang harus melalui ganjil genap gitu kan. Terus juga dari apa lagi ya Kak? Dari fitur-fiturnya, dari kualitas mobilnya juga. Gue sih males ke bengkel ya ganti om. Ya sejujurnya itu, karena kan kayak nggak usah ngomong cewek deh Kak, cowok juga kadang suka males Kak. nggak usah ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong. Itu kan stereotype ya, perempuan nggak mengerti mobil, atau padahal banyak juga kok teman-teman perempuan di luar sana yang ganti ban juga sendiri gitu loh. Ganti ban juga sendiri gitu kan, ke bengkel juga ganti oli juga mungkin lebih rajin daripada suaminya, ada juga gitu, nggak bisa mengeneralisasi lah gitu kan. Tapi memang ya rutinitas ke bengkel mungkin akan lebih berkurang ya Kak. Servis cuma diberes aja, kebanyakan mobil udah free service, jadi kayak udah tinggal servis bisa 20.000 atau 25.000 setahun sekali gitu. Jadi nggak ada perlu ganti oli, nggak ada perlu ganti macam-macam lah. Paling yang perlu ganti dong AC, jangan lupa isi cairan wiper, coolernya jangan lupa pas lagi cek diberes, Sama isi iman. jangan lupa, karena kos paling besar udah iman. Nothing else. Oke, mungkin untuk last question ya, untuk Kak Ivon sama Kak Adis.
Kalau misalkan ada perempuan nih yang masih ragu buat pakai EV, misalnya kayak aku masih ragu pakai EV, apa sih pesan kalian buat perempuan-perempuan di sana yang masih ragu buat pakai EV? Aris dulu lah. Kenapa aku Aris dulu. Gua baru jawab pertanyaan tadi. Kalau aku sih bilang jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu, udah segera nyobain aja karena to be honest, BYD itu punya banyak type. Betul. Tipenya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi apakah yang mau di kota-kota aja, dia punya city car, ada atuan, kemudian yang mau agak jauhan nih mungkin bisa nyobain Dolphin. Dolphin juga ada warna pink loh. Iya ada. Ada Warna warna pink. lucu. Kalaupun sekarang mau ganti warna, mau jadi lucu juga Nggak bisa. banyak tempat rem gitu. Terus habis itu mau yang agak tinggian lagi ada Apple Tree, ada Seal, BYD Seal. Oke, Beyond Ladies tuh yang banyak BYD Seal. Enggak juga kak, sekarang mungkin untuk Si Lion juga ya. Seal, si Lion, paling Sama banyak Atuan. tuh Seal, si Lion sama Atuan sekarang. Tuh, terus ya tinggal disesuaikan aja kebutuhannya seperti apa. Muat berapa orang, karena kalau yang butuh family size, dia ada M6, ada juga Denza. Betul. Jadi lebih ke kenali aja kebutuhan kamu apa, ya kan? Dan kamu sesuaikan mobilnya yang cocok nih, misalnya dari dimensi mobilnya, dari posisi misalnya posisi nyetirnya yang menurut kamu paling comfort dan memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya kamu butuh, aku tiap hari mobilitasnya tinggi gitu kan, tinggi banget nih gitu, yang mungkin butuh range lebih banyak dibandingkan yang misalnya aku cuma mobilitasnya dalam kota doang dan dekat-dekat aja gitu. Ya kenali aja kebutuhannya kamu apa, baru mencari mobilnya yang paling cocok apa. Mudah-mudahan ada di BYD. Kalau misalnya nggak ada di BYD ya boleh kayak yang lain, tapi ditunggu di BYD, di Beyond Ladies. Gitu kan BYD di Beyond Ladies supaya bisa ketemu kita dan Omeko. Ada Omeko datang. Gitu, jadi mau seberapapun mahalnya mobil listrik itu, bayar pajak dia tetap sama Murah. 143. Iya, 143.000, betul, kayak sisanya silakan buat jajan atau buat nabung yang lain gitu kan. Buktinya Kak Aris makin banyak jajan ya, kemarin bikin konten jajanannya makin banyak. Iya dong. Karena penghematannya makin banyak ya. Iya. Tabungan tidak terganggu ya Aku Kak. diajakin jajan mulu sama Omeko, sama Ivon. Dan Fandi. Dan Fandi. Iya. Bukan aku yang ngajakin, Kak Aris yang ngajakin. Tinggal beli Apple Watch tuh. Tetap ya, 50.000 tetap sekali. ya, tetap ya. Oke. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan dari aku. Dan dunia otomotif ternyata sudah berubah ya teman-teman untuk zaman sekarang. Jadi perempuan itu sekarang bukan hanya sebagai penumpang juga, tapi sebagai perubahan dan pengemudi untuk masa depan mobilitas. Dan aku pengen terima kasih untuk Kak Aditya sama Kak Ipon yang sudah hadir di podcast ini. Dan makasih juga untuk diskusi inspiratifnya. Aku Debbie Cynthia dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye, ditunggu di Beyond Ladies. Dadah.